Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kekaramahan, kezuhudan, dan kewaraan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pernah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersumpah untuk tidak makan sampai makanan masuk ke mulut beliau. Sampai 40 hari lamanya beliau tidak makan, tidak pula minum. Bila mana beliau merasakan badannya sangat lelah, beliau segera beribadah. Dan beliau memang sudah terlatih betul tidak makan minum dalam waktu lama. Rupanya itulah hikmah yang terkandung dalam ajaran Nabi Khidir sewaktu beliau baru masuk Baghdad. Setelah 40 hari beliau tidak makan, seorang alim di Baghdad diberi petunjuk dalam mimpi supaya beliau mengundang Sayyidi Syekh Abdul Qadir ke rumahnya dan beliau berikan makan minum lantaran sudah 40 hari beliau tidak pernah makan. Orang alim itu menyediakan Sayyidi Syekh Abdul Qadir makanan dan minuman yang cukup. Lalu beliau mempersilahkan Sayyidi Syekh Abdul Qadir datang ke rumahnya. Pada mulanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir tidak mau, tetapi setelah dibujuk dan dirayu, akhirnya beliau mau juga. Sewaktu beliau disuguhkan makanan, beliau tidak mau. Beliau dibujuk-bujuk lagi supaya mau makan, tetapi tetap saja beliau tidak mau lantaran beliau sudah bersumpah. Akhirnya beliau kembali ke masjid untuk beribadah. Pada malam berikutnya, orang alim itu diperintah lagi dalam mimpinya supaya mengundang Sayyidi Syekh Abdul Qadir datang ke rumahnya, kemudian disuguhkan makanan. Kalau beliau tidak mau makan, maka perlu disuapi untuk menggugurkan sumpahnya. Maka untuk kedua kalinya, orang alim menyediakan makanan, lalu mengundang Sayyidi Syekh Abdul Qadir datang sampai beliau mau datang. Kemudian dipersilahkan makan, tetapi beliau tidak mau makan. Sehingga akhirnya tuan rumah menyuapi beliau makanan, yang dimana hal itulah yang menggugurkan sumpah beliau. Demikian tinggi derajat zuhudnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga tidaklah mengherankan kalau guru beliau Syekh Hamad, seorang wali besar, mengatakan Abdul Qadir adalah Sultanul Awliya, sultan daripada semua wali-wali. Wali-wali yang lain derajatnya di bawah tapak kaki Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau pernah membelenggu kedua tangan beliau dengan rantai besi, kemudian kuncinya beliau buang. Sayyidi Syekh Abdul Qadir pergi ke tempat sepi di hutan. Di sana beliau berdoa, ayudrikuni dhaimun wa anta dakhirati wa udlamu fid dunya wa anta nasiri wa arin ala ra'il hima wa huwa qadirun idza dha'a fil baida iqalu ba'iri. Apakah aku akan ditimpa sengsara padahal engkaulah gudang simpananku? Apakah aku akan dianiaya di dunia ini padahal engkaulah penolongku? Tercelalah atas seorang pengembala ternak apabila dia membiarkan tali ontakku sia-sia di hutan padahal dia kuasa memeliharanya. Beliau berdoa terus dengan doa itu. Akhirnya rantai besi itu gugur sendiri. Sekalipun demikian, beliau tidak mau bergerak dari tempat duduknya untuk mencari rezeki. Dengan takdir Allah, rezeki sudah ada di hadapan beliau, tetapi beliau tidak mau menjamahnya. Akhirnya makanan itulah yang naik sendiri. Demikianlah ketinggian karamahnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian selanjutnya, beliau selain banyak tawajjuh menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, juga beliau sangat rajin mengajar, sehingga banyaklah fatwa-fatwa beliau yang termaktub dalam kitab-kitab, terutama kitab tasawuf. Dalam pengajian beliau pernah diributkan oleh suara burung elang yang menyambar-nyambar di atas majelis pengajian. Suara elang itu menjengkelkan jamaah pengajian karena bising, sehingga beliau menyuruh angin memotong leher elang itu. Maka matilah ia seketika. Badan dan kepala elang itu jatuh terpisah. Kemudian beliau berkata, "Hai elang, hiduplah dengan izin Allah.
kemudian terbanglah jauh-jauh, jangan dekat-dekat di sini, meributkan. Maka dengan takdir Allah, badan elang itu bersatu lagi dengan kepalanya dan dia hidup kembali. Dia terbang jauh, tak berani dekat dengan majelis pengajian Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian diriwayatkan juga bahwa ada seorang anak sejak kecilnya selalu meminta pada ibunya untuk diserahkan mengaji pada Sayyidi Syekh Abdul Qadir dengan maksud supaya dapat derajat seperti beliau. Tatkala anak itu telah besar, dibawalah oleh ibunya menghadap Sayyidi Syekh Abdul Qadir dan berkata, "Sayyidi Syekh, ini anak saya sejak kecil, ia selalu meminta agar diserahkan mengaji pada Tuan. Mohon supaya anak saya diterima dan dilatih sebagaimana Tuan dilatih dahulu. Mudah-mudahan ia dapat derajat seperti derajat Tuan." "Bagus," jawab Sayyidi Syekh, "biarkan dia tinggal di sini." Ibu itu pun pulang. Sayyidi Syekh Abdul Qadir melatihnya beribadah banyak-banyak dan mengurangi makan, minum, dan tidur. Dalam tempo seminggu saja, anak itu sudah kurus karena kurang makan, minum, dan sedikit tidur. Dia beribadah terus-terusan. Kebetulan ibunya datang untuk melihat anaknya. Alangkah cemasnya ketika dilihatnya anaknya itu pucat pasi seperti orang yang sudah lama sakit. Ibu itu langsung menghadap Sayyidi Syekh Abdul Qadir yang kebetulan waktu itu sedang menghadiri undangan kenduri. "Sayyidi Syekh, Tuan sedang enak-enak makan ayam goreng, tetapi anak saya hampir mati kelaparan. Badannya sudah lemah, mukanya pucat pasi." Kemudian Sayyidi Syekh Abdul Qadir berkata, "Hai ibu, bukankah tempo hari engkau yang menyerahkan anak itu supaya dilatih seperti saya? Latihan saya dahulu jauh lebih berat dari itu. Bukankah engkau menginginkan anak itu supaya seperti saya? Hai tulang ayam, hiduplah dengan izin Allah." Maka tulang-tulang ayam yang telah dimakan dagingnya itu hidup kembali seperti semula. Orang-orang yang hadir di majelis itu menjadi heran, termasuk ibu itu. Maka pulanglah dia dan membiarkan anaknya dilatih seperti itu. Subhanallah, subhanallahil azim. Sahabat beriman, itulah di antara beberapa kekeramahan, kezuhudan, dan kewaraan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang patut kita semua tiru untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.